Saya ulangi lagi ciri-ciri dari dapur klika benda. Looknya 9, memakai sekar kacang atau kembang kacang, memakai jalen, lambe gajahnya 2, kemudian memakai pejetan atau belumbangan, memakai serawean, dan juga memakai greneng. Ini adalah dapur klika benda. Dapur klika benda tergolong dapur yang langka, yang susah dicari dan banyak dicari oleh para kolektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan dari hal-hal yang membuat gundah gulana hati, gelisah, otak, pikiran, dan semuanya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam kondisi yang terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, alhamdulillah wa syukurillah, kali ini saya akan membabar satu bilah dapur keris yang belum pernah saya babar selama saya bikin sekitar berapa episode itu ya, kayaknya 370 ada 370 video saya baru mau babar dapur keris ini. Dapur keris ini tergolong dapur keris langka, susah sekali dicari, kemudian harga nilai ekonominya pun tinggi ya. Dapur keris apa Mas? Oh, dapur kerisnya keris Look 9. Saya ngomongnya agak susah sahabat pusaka, kayak ada kayak ganjel riak, kayak dahaknya ganjel, jadi mau ngomong lepas susah, kayak ganjel sini. Sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita bahas pusakanya, kita bahas dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah Ladrang Surakarta, Wondo Kesatrian. Kemudian untuk pendoknya ini pendok blewah. Ya, memakai lung Buddha, motif di sini ada motif lung Buddha, kembang lung Buddha. Kemudian di tengahnya ini ada kayaknya bambu ya. Biasanya kalau tidak bambu tutul, ini pakainya apa? Pakai kulit penyu. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak, ini adalah selut ya. Ini adalah jelas kelihatan selut Kerawangan ya, karena ini tembus selut Kerawangan. Tretes seling mirah, bentuknya jeruk keprok ya. Kemudian untuk handle-nya ini handle-nya ini adalah handle salembaran sahabat Pusaka Jawa. Saya ngomong agak terganggu ini. Sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur kerisnya kita jelas tadi saya sampaikan, looknya adalah look 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya 9. Kemudian saya dekatkan ke depan kamera dengan ciri-ciri gandik yang tinggi. Nah, ini kan gandiknya tinggi. Kemudian memakai sekar kacang, memakai jalen, kemudian memakai lambe gajah 2, memakai sogokan, memakai pejetan atau belumbangan, kemudian memakai serawean dan juga memakai greneng. Ini adalah dapur klika benda. Ya, sahabat Pusaka Jawa, saya ulangi lagi ciri-ciri dari dapur klika benda. Looknya 9, memakai sekar kacang atau kembang kacang, memakai jalen, lambe gajahnya 2,
kemudian memakai pejetan atau blumbangan, memakai serawean, dan juga memakai greneng. Ini adalah dapur klika benda. Dapur klika benda tergolong dapur yang langka, yang susah dicari dan banyak dicari oleh para kolektor. Jika sahabat Pusaka Jawa punya dapur seperti ini, tolong disimpan karena memang agak susah. Saya dari 370 episode aja baru membabar keris ini. Dulu saya rebutan klika benda, terus harganya belum cocok, akhirnya kesanak wong liya seperti itu ya. Tapi nggak masalah, namanya rezeki sahabat Pusaka Jawa. Nah ini dapur klika benda. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat pucukan bilanya ini adalah Newgen. Pucukan bila sendiri kan ada 6. Pertama Newgen, Ambututumo, Anggabah Kopong, Ngudup Gambir, kemudian Ugi Pinetet sama Ngumyang. Kemudian kita bahas tentang sekar kacang atau kembang kacang. Kembang kacangnya ini adalah ngecambah. Ya, kembang kacang ada ngecambah, ngelung wayang, kembang kacang bungkem, kembang kacang uku bima, kembang kacang raket, kembang kacang pogok. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang pecetan atau blumbangannya, nah pecetan atau blumbangan ada 2, yaitu yang bata rubuh dan adeg bata. Kali ini saya akan tampilkan yang adeg bata. Biasanya pada umumnya dengan keris-keris yang gandik tidak terlalu tinggi itu memakai pecetan atau blumbangan bata rubuh. Karena ini gandingnya agak tinggi, jadi posisinya ini pecetan itu seperti bata yang berdiri, adeg bata. Nah, makanya saya bilang kalau keris dengan posisi pejetan atau blumbangan adeg bata pasti akan terlihat gagah. Ya, sahabat pusaka karena tinggi. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari gonjonya, gonjonya ini adalah gonjo sebit rontal. Ya, sahabat pusaka Jawa, gonjonya sebit rontal. Dan ini gonjonya dengan gonjonya sangat, ikutnya gonjonya sebit rontal dan tipis, sahabat pusaka. Sirah cicaknya pun pendek. Oke, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat tentang selorok besinya, ini selorok besinya hitam kebiruan, ya. Ini selorok besinya hitam kebiruan. Oke. Kemudian kita lihat pamornya. Pamornya ini ikutnya adalah pamor ngulit semangka. Pamor ngulit semangka tergolong pamor melumah. Pamor artinya pamor melumah adalah pamor siapa saja bisa memilikinya, ya, karena ada pamor yang pemilih, dan juga ada pamor miring. Nah, ini adalah pamor melumah artinya berarti siapa saja bisa memilikinya. Nah, kalau kita bahas tentang makna filosofi dari pamor ngulit semangka adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor ngulit semangka itu pergaulannya menjadi luas. Artinya orang itu jika bisa bergaul luas dengan banyak orang dari berbagai kalangan, insya Allah untuk segala macam kebutuhan pun dapat tercukupi. Meminta tolong pun gampang, mencari uang pun gampang. Karena hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas, ya, itu kan sangat penting ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan itu juga menentukan kehidupan kita kelak di akhirat. Jadi di sini didoakan dari Sang Empu supaya pemilik pamor ngulit semangka orangnya pergaulannya luas, yang tadinya cuma di rumah tok, tidak mau keluar, ini dia mau keluar, mau bergaul, mau bersosialisasi, ya, seperti itu. Dan kemudian kalau kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 9 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 9 itu mempunyai karisma dan wibawa yang besar. Dan juga agar menjadi pemimpin yang baik serta ditaati, dipatuhi oleh bawahannya. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi ditaati, dipatuhi, kemudian bawahannya pun merasa segan. Kan karena mempunyai wibawa sih. Orang kalau mempunyai wibawa kan tahu sendirilah, ya. Deheme langsung menang kan seperti itu, ya kan? Nah, itu. Jadi kalau kita bisa lihat runut dari kita rangkum, ya, sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum tentang dapur klika benda ini, ya. Artinya dengan Luk 9, dengan pamor ngulit semangka, jelas ini dibikin untuk ditujukan kepada seorang pemimpin. Kenapa? Karena Luk 9 itu ada makna filosofinya itu supaya
menjadi pemimpin yang baik, mempunyai wibawa dan karisma yang besar, ya, dipatuhi, disegani oleh bawahannya. Jadi jelas kemungkinan sang pemesan awal keris ini adalah ingin menjadi seorang pemimpin atau dia seorang pemimpin. Kemudian kalau kita lihat condong lelehnya, ya, condong leleh itu kemiringan bilahnya juga. Ini kan kalau kita, ini kan peksi nih, ini peksi, miringnya ke sini sekitar 30 derajat. Itu condong lelehnya adalah Suryo. Suryo adalah perlambang, ya, mempunyai makna filosofi perlambang permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mencapai kedudukan, kewibawaan dan kekuasaan. Jadi pas, ya, untuk dapur klika benda ini adalah cocok untuk seorang pemimpin kalau kita rangkum. Nah, kalau kita lihat dari selorok besinya yang biru, kemudian kita lihat dari gonjonya yang sirah cicaknya yang pendek, gonjonya yang tipis, pamornya yang agak kalem dan kemambang, kemudian bilahnya yang berukuran sedang, kemudian juga pasikutannya wingit. Ini estimasi tangguhnya tangguh Demak. Kita ketahui Demak juga kerajaan Islam yang sangat penting dalam sejarah penyebaran agama Islam, karena Demak tergolong kerajaan Islam yang pertama di Nusantara. Seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Kita kenal juga Demak kan ada organisasi Wali Songo yang ada Sunan Derajat, ada Sunan Bonang, ada Sunan Kalijaga, ada Sunan Gunung Jati, ya, ada Sunan Ampel, ada Sunan Muria, ada Sunan Kudus, ya kan? Banyak sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini looknya look 9. Untuk sebagian spiritualis kadang suka dengan 9, karena 9 bisa dikatakan dihubungkan dengan Wali Songo. Ini look 9 Wali Songo. Kebetulan estimasinya kira-kira tangguhnya ini adalah tangguh Demak. Ya. Kemudian kalau dibahas kira-kira bagaimana ini Mas Oh, ya kemungkinan dulu dipegang oleh seorang pemimpin lah, ya. Dengan karena pemimpin itu dibutuhkan satu pergaulan yang luas. Bagaimana dia menjadi pemimpin yang sukses jika dia tidak mempunyai relasi yang banyak, pergaulan yang luas, tidak mungkin. Seperti itu. Kita ketahui Demak itu kerajaan yang hebat, ya sahabat Pusaka Jawa, walaupun tidak begitu lama masa kerajaannya, tapi efeknya sampai sekarang, penyebaran Islam sampai ke seluruh Nusantara, bahkan di Indonesia itu Islam yang paling besar sedunia. Jadi kalau kita melihat Demak dengan kerajaan yang tidak begitu lama, maka nilai ekonomi pusaka-pusaka estimasi tangguh Demak juga lumayan tinggi, artinya tidak begitu seperti yang banyakkan orang, seperti itu, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang ingin request nama dapur, silakan request, komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika tidak ada buat PS, jika tidak ada maafkan, minta dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.